Tragedi kebakaran Malklender merupakan bagian dari kerusuhan Mei tahun 1998 yang meruntuhkan rezim Soeharto. Pada tanggal 15 Mei tahun 1998, ratusan warga menjarah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur, itu karena diprovokasi oleh sekelompok pria. Ketika para warga sedang sibuk mengambil barang-barang, tiba-tiba di dalam mal sudah dipenuhi dengan kepulan asap yang sangat tebal. Tragedi kebakaran Malklender 1998 setidaknya memakan korban jiwa hingga 488 orang. Pada saat terjadi kerusuhan Mei tahun 1998, sejumlah pusat perbelanjaan di Jakarta dibakar dan dijarah massa, Yogya Plaza Klender salah satunya. Yogya Plaza Klender, atau sekarang Citra Plaza Klender, dulunya dikenal sebagai pusat perbelanjaan yang cukup lengkap dengan hadirnya toko serba ada, bioskop, restoran, serta tempat bermain anak. Malklender menjadi salah satu sasaran amukan dan penjarahan massa yang paling parah pada masa penggulingan pemerintahan Orde Baru. Penjarahan di Malklender terjadi pada tanggal 15 Mei tahun 1998. Sejumlah saksi hidup menyatakan kerusuhan disebabkan adanya provokator dari sekelompok pria yang menyuruh warga untuk masuk ke dalam mal guna melakukan penjarahan. Saat menjalankan aksi, banyak penjara menyamar dengan menggunakan seragam SMA. Sekitar pukul 13, beberapa orang sudah berkumpul di depan Malklender. Tidak lama berselang, kerusuhan dan penjarahan pun dimulai. Para penjara melempari pertokoan yang ada di pinggiran Malklender sembari mengacung-acungkan jari dan berteriak, "Jarah Yogya! Serbu, itu punya Cina." Keributan tersebut sontak membuat warga berhamburan keluar dari rumah. Baik laki-laki, perempuan, tua, dan muda, ikut menjarah mal. Kala itu, sebagian warga berusaha untuk mencegah aksi penjarahan, tetapi mereka tidak dihiraukan. Sementara beberapa warga berusaha menghentikan kerusuhan, aparat keamanan justru tidak terlihat lagi di lokasi kejadian. Di pelataran Malklender terlihat mobil, truk, gerobak, kulkas, televisi, pakaian, sepatu, dan segala macam barang yang sudah diambil oleh para penjara. Tiba-tiba, sebuah mobil pikap merah dari arah Pondok Kopi berhenti persis di depan Malklender. Puluhan pria kekar yang sebagian berambut cepak dan sisanya berambut gondrong turun dari mobil dengan membawa jerigen bensin. Satu di antaranya membawa handi talki. Tidak lama kemudian, para pria kekar itu menumpahkan bensin ke arah kasur dan pakaian yang telah terkumpul di bagian tengah bangunan dan membakarnya. Sebelumnya, para pria ini sudah diperingatkan oleh orang-orang di dalam mal untuk tidak membakarnya, tetapi mereka justru mengancam balik. Pada akhirnya, lantai satu mal sudah dipenuhi api, membuat semua orang yang ada di dalamnya terjebak dan kesulitan mencari jalan keluar. Terlebih lagi, penerangan di dalam ruangan sedang padam karena pusat perbelanjaan tersebut memang sedang tutup. Kepulan asap tebal dari lantai satu terus memenuhi ruangan, yang mengakibatkan beberapa orang yang ada di sana jatuh pingsan karena sesak napas. Sementara orang-orang yang terjebak di dalam Malklender berusaha untuk melarikan diri, sebagian pria kekar tersebut sudah ada di luar mal. Mereka berdiri di dekat pintu utama sembari menumpuk kardus. Setelah itu, tumpukan kardus itu diguyur dengan bensin dan pemantik api kembali dinyalakan. Tidak butuh waktu lama, api langsung berkobar sangat besar memanggang seluruh penjuru Malklender. Usai membakar Malklender, komplotan pria tersebut kembali ke dalam mobil dan pergi ke arah Kampung Melayu. Sedangkan ratusan warga yang terjebak di dalam Malklender masih saling berebut mencari pintu keluar. Ada yang menggedor dinding kaca dan ada yang nekat melompat dari lantai atas demi menyelamatkan diri. Usai kobaran api yang membakar Malklender padam, di dalam sudah ada banyak sekali mayat yang gosong akibat hangus terbakar. Para korban peristiwa kebakaran Malklender juga banyak yang tidak dapat diidentifikasi identitasnya. Tim gabungan pencari fakta mencatat korban tewas dalam peristiwa kebakaran Malklender adalah sebanyak 488 orang.